Setiap diskusi tentang sepak bola Portugal umumnya otomatis berkaitan dengan Os Três Grandes alias tiga besar yang terdiri dari Sporting CP, FC Porto, dan Benfica. Sejak pergantian abad, pada kenyataannya kelompok elit ini telah mengerucut menjadi dua besar. Sporting mendominasi pertengahan abad ke-20, memenangkan 10 gelar liga antara 1941 dan 1958. Tetapi Porto melampaui mereka sebagai rival besar Benfica sejak tahun 1980-an, dengan Sporting sama sekali tidak meraih gelar di era 90-an. Mereka mengalami kebangkitan singkat di pergantian abad, tetapi kemudian mengalami paceklik trofi terpanjang sepanjang sejarah mereka, dengan Benfica dan Porto berbagi titel selama 19 tahun. Akan tetapi, masa kering prestasi bukan masalah terbesar Sporting. Atmosfer di sekitar klub menjadi sangat toksik, sampai-sampai pada tahun 2018 ada sekelompok 50 penggemar bersenjata yang memakai topeng menyerbu ruang ganti di markas latihan klub dan mulai menyerang para pemain sembari berteriak, "Kami akan membunuh kalian." Serangan itu menyebabkan 7 pemain membatalkan kontrak mereka, termasuk pemain timnas Portugal Rui Patricio dan William Carvalho, serta talenta potensial Rafael Leo. Dan Presiden Bruno de Carvalho dititah lengser berdasarkan hasil pemungutan suara oleh Dewan Direksi. Namun, hanya 3 tahun setelah hari tergelap dalam sejarah klub, Sporting mengakhiri dominasi Porto dan Benfica yang telah berlangsung hampir 2 dekade dengan mengangkat trofi juara Liga pada tahun 2021. Otak utama dari kebangkitan ini tak lain adalah Ruben Amorim, pelatih yang telah menandatangani kontrak dengan Manchester United untuk menggantikan Erik ten Hag. Prestasi Amorim tidak berhenti sampai di situ. Dia membawa tim ke fase gugur Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 11 tahun dan kemudian ke perempat final Liga Eropa. Dan musim lalu, Sporting mengklaim mahkota kedua mereka di bawah Amorim, merengkuh gelar Liga Portugal ke-20 mereka dengan 2 pertandingan tersisa. Musim ini mereka tampak semakin kuat, menyapu bersih kemenangan dalam 9 laga liga sejauh ini, plus meraup 7 poin dari 3 pertandingan fase Liga Champions. Amorim telah mengembalikan marwah 3 besar Portugal dengan menempatkan lagi Sporting di posisi yang seharusnya. Tim hijau putih kini kembali disegani sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Portugal pasca periode kegelapan yang panjang. Jadi, tidak mengherankan kalau kini United mengarahkan fokus kepada Amorim untuk memperbaiki awal musim yang jeblok di bawah Erik ten Hag. Sanggupkah ia menjawab tantangan dari Manchester United? Di sini kami akan mengulas beberapa keunggulan dari pelatih Ruben Amorim. Dampak yang instan. 1 minggu sebelum pemecatannya, menyusul kekalahan pahit di kandang West Ham United, Erik ten Hag meminta kesabaran dari kalangan media sepak bola dan pemilik United. Namun, jika boleh jujur, Sir Jim Ratcliffe dan Dewan Direksi United sejatinya telah memberikan waktu jauh lebih dari cukup kepada Erik ten Hag untuk membuktikan kepastiannya. Ruben Amorim harus memafhum bahwa dia wajib memberikan dampak positif dalam waktu sesingkat-singkatnya jika mengambil alih tongkat kepelatihan United, karena The Red Devils harus mengejar banyak ketertinggalan di Premier League. Pun demikian, Amorim tak perlu terlalu khawatir karena sejauh ini dia tidak pernah butuh waktu lama untuk menghasilkan impact yang nyata. Lihat saja kinerjanya di Braga. Dia hanya menangani tim dalam 13 pertandingan, tetapi sanggup mengoleksi 10 kemenangan, termasuk kejutan besar dengan mengalahkan FC Porto di final Piala Liga dan kemenangan tandang pertama Braga di markas Benfica dalam 65 tahun terakhir. Pencapaian tersebut mendorong Sporting untuk bermanuver merekrutnya. Sporting merogoh gocek 10 juta euro pada Maret 2020 untuk menebus klausul rilis Amorim dari kontraknya dengan Braga. Tebusan sebesar itu awalnya bikin banyak fans terkejut karena nilainya yang bahkan lebih tinggi dari mayoritas pemain Sporting. Tapi, perekrutan Amorim kemudian terbukti menjadi transaksi paling cerdas oleh klub dalam bertahun-tahun. Di musim penuh pertamanya, Amorim langsung membawa Sporting memungkas puasa gelar Liga dalam 19 tahun, plus menggondol Piala Liga usai mengalahkan mantan timnya Braga di final. Kejelasan formasi dan gaya. Salah satu kritik paling umum selama rezim ten Hag di Old Trafford adalah kurangnya filosofi bermain yang jelas. Erik ten Hag digait United berkat performa impresifnya saat menukangi Ajax Amsterdam.
di mana ia menorehkan prestasi gemilang dengan positional play memikat. Ironisnya, Ten Hag justru meninggalkan prinsip-prinsip tersebut di Manchester United, yang menurutnya tidak akan pernah bermain seperti Ajax Amsterdam. Itu menjadi pernyataan aneh dari sang pelatih, terutama kalau mengingat ia telah mendatangkan banyak mantan anak dirinya dari Ajax Amsterdam ke Manchester United. Dengan demikian, menjadi hal positif bagi Amorim bahwa ia justru dikenal punya pakem yang baku. Dia beroperasi dengan formasi 3-4-3 sepanjang karirnya. Dimulai di tim kecil Casapia yang ditangani Amorim di Divisi 3 Portugal, dan ia terus mempergunakan pola dasar tersebut ketika menahkodai tim B serta skuad utama Braga. Juga di Sporting, terlepas dari formasi dasar tersebut, Amorim telah menunjukkan dirinya memiliki fleksibilitas taktik yang mantap. Sporting tampil efektif mengandalkan serangan balik untuk meraih gelar di musim pertama Amorim, bertumpu pada unit pertahanan solid yang dipimpin oleh Kapten Sebastian Coates dan dilindungi oleh gelandang jangkar Joao Palhinha. Dua wingback Nuno Mendes dan Pedro Porro juga memainkan peran penting dalam serangan serta membantu pertahanan yang hanya kebobolan 20 gol dalam 34 laga. Sementara gelandang serang Pedro Gonçalves berhasil menjadi top skor Primeira Liga Portugal dengan 23 gol. Sporting mengamankan gelar dengan 2 pertandingan tersisa pada 2020 dan 2021 dan saat itu masih belum terkalahkan, meskipun mereka pada akhirnya kehilangan skor bersih tersebut usai takluk dari Benfica sepekan sebelum musim selesai. Evolusi di tengah perpindahannya pemain. Kesuksesan Sporting tak pelak menarik perhatian klub-klub kaya pada deretan penggawa mereka. Dan musim panas 2022 terjadi eksodus bakat terbaik dari Estadio Jose Alvalade. Mendes pindah permanen ke PSG setelah awalnya hijrah dengan status pinjaman. Palhinha bergabung dengan Fulham dan Matheus Nunes menuju Wolves. Sementara Porro berlabuh ke Tottenham Hotspur pada bulan Januari tahun berikutnya. Amorim berhasil melakukan adaptasi terhadap perubahan besar-besaran ini. Dan meskipun Sporting harus puas finish keempat di Liga musim lalu.